Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri di Shaifless Channel, serta para pembaca yang setia di shaifless.com. Kembali lagi bersama saya, sang narator, yang akan mengajak kalian melangkahkan imajinasi ke lorong-lorong gelap kisah nyata yang tersembunyi di balik kesunyian malam. Di setiap jengkal tanah ini, tersimpan bisu-bisu kisah yang tak pernah terucap. Kadang, sebuah penolakan kecil, sebuah tatapan sinis, atau sebuah pintu yang tertutup rapat bisa menjadi benih dari tragedi yang tak terbayangkan. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah tentang lapar. Bukan sekadar rasa kosong di perut, melainkan kelaparan yang merasuk jiwa, yang membaringkan dendam dalam tidur panjangnya, dan yang pada akhirnya bangkit meminta tuntas dengan cara yang paling mengerikan. Siapkan hati kalian, karena kita akan memasuki desa Sumberjati, di mana sebuah suara kecil yang meminta nasi 2 tahun lalu, kini berubah menjadi terikan 1000 anak lapar yang tak akan pernah kenyang. Mari kita mulai. Hujan mengguyur desa Sumberjati dengan amarah langit yang seolah turut meratapi nasib 2 bocah yatim di gubuk paling ujung desa. Ratih, gadis berusia 14 tahun dengan mata yang terlalu tua untuk usianya, mendekap erat tubuh kecil adiknya, Sari. Usia Sari baru 8 tahun, tapi tulang-tulangnya sudah menonjol seperti rangka burung yang hendak patah. Nafasnya tersengal-sengal, lemah bagai nyala lilin terakhir di tengah angin malam. Gubuk mereka, yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi saksi bisu dari penderitaan yang berkepanjangan. Atapnya yang terbuat dari daun kering tak mampu menahan derasnya air hujan yang merembes masuk, membasahi lantai tanah yang sudah dingin dan lembab, menambah dingin yang sudah menggigil di tubuh mereka. "Kak, aku lapar," bisik Sari untuk kesekian kalinya malam itu. Suaranya begitu lirih, hampir tenggelam oleh gemuruh hujan yang menghantam atap daun kering. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, seolah memakan sisa tenaga yang tersisa. Matanya yang besar sayu itu menatap Ratih dengan harapan yang hampir padam, sebuah permintaan sederhana dari seorang anak yang tak mengerti mengapa dunia begitu kejam. Ratih mengusap perut adiknya yang cekung. "Besok, sayang, besok kakak akan pergi ke rumah Pak Lurah lagi. Pasti kali ini Bu Laras akan kasih nasi." Ucapannya terdengar meyakinkan, namun di dalam hatinya, sebuah kebenaran yang pahit telah berakar. Itu adalah dusta yang ia ulang-ulang untuk menjaga percikan api harapan di mata adiknya, sekaligus untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa esok hari akan berbeda. Tapi keduanya tahu itu dusta. Sudah 3 hari mereka tak sesuap nasi pun masuk ke mulut. 3 hari yang terasa seperti 3 abad. Ratih telah mencoba semua rumah, dari rumah kepala desa yang paling megah hingga gubuk termiskin di ujung lain desa. Tanggapan mereka selalu sama, pandangan jijik yang menusuk, pintu yang dibanting tepat di depan hidung, atau kadang-kadang lemparan batu kecil yang menyakitkan disertai teriakan yang lebih menyakitkan lagi, "Pergi." Keluarga pembawa sial, setiap penolakan adalah pukulan baru bagi hati Ratih yang sudah memar. Orang tua mereka meninggal setahun lalu ketika wabah disentri melanda desa. Sejak itu, desa mengucilkan mereka. Ada desas-desus yang beredar dari mulut ke mulut, sebuah gosip beracun yang mengatakan bahwa ibu mereka pernah mencuri sesajen di makam leluhur desa, sehingga kutukan menimpa keluarga itu. Ratih tahu itu omong kosong, ibunya hanya mengambil sisa makanan yang dibuang di kuburan karena mereka benar-benar kelaparan. Tapi di desa Sumberjati, kemiskinan dianggap penyakit menular, dan kesialan adalah sesuatu yang bisa menular lewat tatapan. Mereka bukan hanya dijauhi, mereka dianggap sebagai noda yang harus dihapus. "Kakak janji, besok kita akan makan," Ratih berbisik lagi, mencium kening adiknya yang sudah berkeringat dingin. Ia mencoba menenangkan, meskipun rasa lapar yang sama mulai menggerogoti perutnya, membuat kepalanya pusing dan pandangannya sedikit berkunang-kunang. Ia mendekap Sari lebih erat, berharap panas tubuhnya yang sedikit lebih hangat bisa memberikan kenyamanan, meski keduanya tahu bahwa mereka sama-sama sedang kalah melawan dingin.
Sari tak menjawab. Matanya terpejam, nafasnya semakin pelan, hampir tak terdengar di antara rintik hujan. Ratih terus memeluknya, menyanyikan lagu pengantar tidur yang dulu selalu dinyanyikan ibu mereka. Lagu tentang bintang di langit dan harapan esok hari. Namun, suaranya kini pecah oleh tangis yang ia tahan dengan sekuat tenaga. Setiap lirik lagu menjadi doa yang putus asa, permohonan kepada Tuhan manapun yang mau mendengar. Di luar, hujan semakin deras. Angin menderu-deru melalui celah-celah dinding bambu yang reyot, menciptakan suara melengking seperti ratapan. Di kejauhan, dari rumah-rumah yang lebih kokoh, terdengar suara tertawa dan aroma makanan yang menggoda, aroma nasi hangat dan lauk pauk yang menembus dinding gubuk mereka, sebuah penyiksaan bagi perut yang kosong. Ratih menutup mata, mencoba membayangkan rasa nasi hangat dengan lauk pauk. Tapi yang terbayang hanya wajah Bu Laras, istri kepala desa, dengan senyum sinisnya ketika menolak memberi mereka bahkan sesuap nasi. "Anak-anak seperti kalian sebaiknya ikut orang tua saja," kata Bu Laras minggu lalu, suaranya dingin dan tanpa ampun. "Desa ini sudah cukup menderita karena keluarga kalian." Kalimat itu terus bergema di kepala Ratih, sebuah kutukan yang diucapkan oleh seorang wanita yang merasa dirinya lebih baik. Malam semakin larut, hujan berhenti, digantikan oleh kesunyian yang lebih mencekam. Kesunyian yang hanya diisi oleh nafas Sari yang semakin lemah. Ratih terbangun dari tidur singkatnya ketika tubuh Sari di pelukannya berguncang hebat, sebuah gerakan yang tidak wajar. "Sari, Sari." Ratih membuka mata, panik seketika menyergapnya. Adiknya sedang kejang-kejang, matanya terbuka lebar tapi kosong, tidak melihat apa-apa. Mulutnya berbusa, dan tubuhnya yang kecil menjadi kaku seperti kayu. Ratih panik, memegangi tubuh kecil itu yang semakin kaku, tak tahu harus apa. Ketakutan menyergapnya, sebuah ketakutan yang jauh lebih besar daripada rasa lapar. "Tolong, tolong siapa saja," Ratih berteriak, tapi suaranya hanya bergema di gubuk kosong mereka, ditelan oleh kesunyian malam. Tak ada yang mendengar, atau mungkin ada yang mendengar, tapi tidak ada yang peduli. Kejang berhenti secepat dimulai. Tubuh Sari menjadi lemas sekali, terkulai di pelukan Ratih. Ratih menempelkan telinganya ke dada adiknya, berharap, memohon. Tak ada detak jantung, tak ada nafas, hanya keheningan yang mengerikan. "Tidak, tidak, Sari, bangun. Kakak janji besok kita makan. Bangun." Ratih mengguncang-guncang tubuh adiknya, tapi Sari tetap tak bergerak. Tubuhnya mulai terasa dingin, sebuah dingin yang tak akan pernah hilang lagi. Dia mati, mati dalam pelukan kakaknya, mati karena kelaparan di desa yang katanya makmur, mati karena tak seorang pun mau memberi sesuap nasi, mati karena kebencian dan ketakutan yang irasional. Ratih menjerit, jeritan panjang yang memecah kesunyian subuh. Jeritan yang berisi semua kepedihan, kelaparan, dan kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun. Sebuah jeritan yang jika didengar, mungkin akan membuat hati yang paling keras sekalipun menjadi gundah. Dia tetap memeluk mayat adiknya hingga matahari terbit, hingga wajah Sari yang pucat mulai membiru, hingga tubuh kecil itu menjadi kaku dan dingin, hingga sinar matahari pagi yang seharusnya membawa harapan, justru menyinari pemandangan yang paling menyedihkan di desa Sumberjati. Saat fajar menyingsing, Ratih melepaskan pelukannya. Dengan gerakan lambat seperti boneka, dia mengangkat tubuh adiknya yang ringan namun terasa sangat berat. Dia akan meminta tolong. Pasti ada yang akan membantu sekarang. Pasti. Kematian adalah sesuatu yang nyata, yang tidak bisa diabaikan. Dia yakin, kali ini, desa akan bertindak. Tapi desa Sumberjati punya jawaban lain untuknya. Jawaban yang jauh lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Ratih menyeret kakinya yang lemas menuju rumah kepala desa. Setiap langkah terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena beban duka yang ia bawa. Tubuh Sari yang ringan terasa seperti beban paling berat yang pernah dia pikul. Di lengannya, adik tercintanya bukan lagi seorang anak,
melainkan sebuah monumen kekejaman dunia. Setiap langkahnya diiringi tatapan dari balik jendela-jendela rumah, tatapan penuh ketakutan, kebencian, dan sedikit rasa bersalah yang cepat mereka sembunyikan di balik tirai. Desa yang baru saja bangun tidur menjadi saksi dari prosesi duka yang tragis. "Tolong, adik saya!" Ratih berhasil berteriak ketika sampai di depan rumah batu terbesar di desa. Suaranya serak, abis oleh tangisan dan jeritan semalam. Ia berdiri di sana, di bawah atap yang kokoh dan kering, sementara tubuhnya dan tubuh adiknya basah kuyup oleh embun pagi. Pintu terbuka dengan kasar. Bularas berdiri di sana, wajahnya berkerut melihat pemandangan di depan rumahnya. "Apa ini? Bawa mayat kemana-mana? Ini rumahku, bukan kuburan." Suaranya tajam, penuh penolakan. "Dia, Sari, dia mati. Tolong bantu." Ratih jatuh berlutut, air mata yang sudah kering kembali mengalir deras, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Ia memohon, merendahkan dirinya di depan wanita yang telah menghina mereka. Bularas mendekat, melihat sekilas wajah Sari yang sudah membiru. Tiba-tiba dia melangkah mundur, menutup hidungnya dengan jijik. "Dia mati karena apa? Kamu beri racun?" Anak durhaka, tuduhannya tanpa dasar, namun keluar begitu saja dari mulutnya. "Tidak, dia kelaparan. Sudah hari-hari kami tidak makan." Ratih membela diri, suaranya penuh duka. "Kelaparan?" Bularas tertawa sinis, tawa yang tidak memiliki humor sama sekali. "Di desa yang panennya melimpah? Jangan berbohong, Ratih. Kamu pasti melakukan sesuatu pada adikmu. Keluargamu memang sial sejak dulu." Warga mulai berkumpul. Dari rumah-rumah sekitar, laki-laki dan perempuan keluar, mengelilingi Ratih dan mayat adiknya seperti lingkaran penasihat yang kejam. Bisik-bisik mulai terdengar, membentuk narasi yang lebih nyaman bagi mereka daripada mengakui kekejalan mereka sendiri. "Dia bunuh adiknya sendiri. Keluarga itu memang pembawa sial. Jangan sampai mayatnya dikubur di pemakaman kita, nanti kutukannya menular." Bularas melihat sekeliling, lalu mengangkat suaranya, memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisinya. "Warga desa Sumberjati, kalian lihat sendiri, anak ini membawa mayat adiknya yang sudah membusuk ke rumah saya. Ini jelas sihir, keluarga mereka sudah membawa kesialan sejak dulu. Kita harus membersihkan desa ini dari kutukan ini." Ratih mencoba protes, mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam teriakan massa yang sudah dibutakan oleh ketakutan dan kebencian irasional. Beberapa warga mulai melempari mereka dengan batu kecil. Satu batu mengenai pelipis Ratih, darah segar mengalir, mencampuri air matanya. Ia tidak merasakan sakit fisiknya, luka di pelipisnya tidak ada apa-apanya dibandingkan luka di hatinya. "Kubur dia di pinggir kuburan. Jangan dekat leluhur kita," teriak seorang laki-laki, suaranya penuh kemenangan. Bularas mengangguk puas, seolah ia adalah pahlawan yang menyelamatkan desa. "Benar, kuburkan gadis kecil ini di tepi kuburan. Ratih, kamu ikut prosesinya. Lihat sendiri akibat dari kutukan keluargamu. Ini pelajaran." Dengan paksa, dua lelaki mengambil tubuh Sari dari pelukan Ratih. Ratih berteriak, meronta, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Mereka menyeretnya ke pemakaman desa di Bukit Kecil, sebuah tempat suci yang kini akan dinodai oleh kebencian. Prosesi penguburan berlangsung cepat dan tanpa penghormatan. Tidak ada doa, tidak ada ratapan, hanya keheningan yang dipenuhi oleh desiran angin dan isak tangis Ratih yang ditelan. Hanya lubang kecil di tanah basah di tepi pagar pemakaman, jauh dari nisan-nisan lain, seolah Sari bahkan tidak layak untuk beristirahat di antara mereka. Mereka melemparkan tubuh Sari begitu saja ke dalam lubang, lalu mulai menimbunnya dengan tanah. Ratih dipaksa berdiri di sana, menyaksikan setiap sekop tanah menutupi wajah adiknya yang dia cintai. Hujan mulai turun lagi, mencampur tanah menjadi lumpur yang menutupi Sari selamanya. Setiap gumpalan tanah yang jatuh adalah pukulan baru bagi Ratih, penguburan harapan, penguburan masa depan,
penguburan bagian dari dirinya. Ketika lubang sudah tertutup sepenuhnya, Bularas mendekati Ratih, wajahnya penuh kemenangan. Ini pelajaran untukmu. Kalau kau tidak pergi dari desa ini, nasibmu akan sama dengan adikmu. Pergi dan jangan pernah kembali. Warga mulai bubar, meninggalkan Ratih sendirian di kuburan. Hujan semakin deras, membasahi tubuhnya yang sudah menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena amarah yang mulai membeku di nadinya. Ratih jatuh berlutut di atas gundukan tanah segar itu, tanah yang kini menelan satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Dia menatap kuburan adiknya, lalu menatap ke arah desa di bawah bukit. Rumah-rumah dengan lampu yang mulai menyala satu persatu. Asap dari cerobong dapur, suara anak-anak tertawa, kehidupan yang terus berjalan, seolah kematian Sari hanyalah gangguan kecil yang sudah selesai. Dan di tengah semua itu, Ratih bersumpah. Suaranya berbisik, tapi penuh dengan kekuatan gelap yang baru saja lahir dari penderitaannya. Jika dunia menolak orang lapar, jika desa ini menolak memberi sesuap nasi pada adikku sampai dia mati, maka aku akan membuat kalian semua merasakan lapar. Dia berdiri, tubuhnya tegak untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal. Rasa sakit dan duka telah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang keras dan berbahaya. Aku akan membuat kalian merasakan lapar yang lebih mengerikan. Lapar yang tak akan pernah terpuaskan. Lapar yang akan menggerogoti jiwa kalian. Aku akan kembali, dan saat aku kembali, aku tidak akan sendirian. Ratih menatap desa sekali lagi, membakar setiap wajah, setiap rumah, setiap senyum sinis ke dalam ingatannya. Lalu dia berbalik dan berjalan menuju hutan. Dia tidak menoleh lagi, tidak ada yang perlu ditolehkan. Desa Sumberjati telah memilih nasib mereka sendiri, dan Ratih akan memastikan mereka menyesalinya dengan cara yang paling mengerikan. 2 hari Ratih berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti insting yang menariknya semakin jauh dari desa yang telah membuangnya. Tubuhnya lemas, perutnya keroncongan, tapi kemarahan di hatinya memberinya kekuatan aneh untuk terus melangkah. Dia makan apa saja yang ditemui, akar-akaran pahit, buah hutan yang tak dikenal yang membuat mulutnya baal, bahkan serangga kecil yang dia remas dan telan mentah-mentah. Rasa lapar fisik sudah tidak penting lagi, yang ada hanya api dendam yang terus membakar. Hidup atau mati tak lagi menjadi pertimbangan baginya. Yang penting adalah sumpahnya terpenuhi, sebuah janji yang diucapkan di atas kuburan adik tercinta. Pada hari ketiga, dia mencapai rawa-rawa di perbatasan hutan yang gelap. Kabut tebal menyelimuti daerah itu, menyelimuti segalanya dengan selimut abu-abu yang lembab dan dingin. Udara terasa dingin menusuk tulang meski siang hari, dan bau lumpur yang membusuk bercampur dengan aroma tanaman aneh yang tidak dikenalnya. Suara-suara aneh bergema dari balik pepohonan, suara yang bukan berasal dari hewan manapun yang dia kenal, seperti desiran, bisikan, dan tangisan yang berpadu menjadi satu simfoni mengerikan. Ratih terus berjalan, kakinya terperosok ke dalam lumpur berkali-kali, membuatnya semakin kotor dan lelah. Dia hampir menyerah ketika melihat cahaya redup dari kejauhan. Sebuah gubuk kecil berdiri di atas panggung kayu di tengah rawa, dikelilingi oleh tumbuhan-tumbuhan aneh dengan bunga berwarna hitam yang tampaknya menyerap cahaya. Tempat itu terasa seperti tidak menyenangkan, namun juga menarik, seperti sebuah panggilan. Dia mendekat dengan hati-hati, setiap langkah di atas papan kayu yang basah terasa berisik. Di depan gubuk itu, seorang wanita tua duduk di atas tikar, sedang menumbuk sesuatu dengan lesung batu. Wanita itu mungkin berusia 70 tahun, tapi matanya tajam seperti elang, mampu menembus kegelapan dan melihat langsung ke jiwa. Kulitnya keriput seperti kulit kayu yang tua, dan rambutnya yang putih terurai panjang hingga pinggang, tidak teratur namun memiliki keindahan yang mengerikan. "Sudah lama aku menunggumu," kata wanita tua itu tanpa menoleh, suaranya serak seperti gesekan daun kering. Ratih terkejut, hampir terjatuh. Siapa Anda?" "Aku Nyi Sekar Ireng."
Dan kau adalah Ratih, gadis yang bersumpah akan membalas dendam pada desamu. Nyi Sekar Ireng akhirnya menoleh, matanya menatap langsung ke jiwa Ratih, seolah membaca semua penderitaan dan kemarahannya. Sumpahmu terdengar sampai ke sini. Getarannya mengganggu tidur arwah-arwah di rawa ini. Bagaimana Anda tahu? Tanya Ratih dengan suara bergetar, campuran takut dan harapan. Nyi Sekar Ireng tersenyum, menunjukkan gigi yang sebagian sudah hilang. Dendam sekuat milikmu meninggalkan jejak. Jejak yang bisa dibaca oleh mereka yang tahu caranya. Aku bisa mencium bau kemarahan dari jarak sejauh ini. Ratih jatuh berlutut di lumpur, tidak peduli dengan kotoran atau kedinginan. Tolong ajari saya cara membuat mereka menderita seperti saya dan adik saya menderita. Saya ingin mereka merasakan apa yang kami rasakan. Berdendam itu mudah, kata Nyi Sekar Ireng, suaranya tenang namun berwibawa. Tapi dendam yang benar-benar menghancurkan membutuhkan pengorbanan. Kau harus melepaskan kemanusiaanmu. Kau harus menjadi seperti mereka, tanpa belas kasihan, tanpa ampun. Saya sudah tidak punya belas kasihan lagi. Mereka mengambil segalanya dari saya. Mereka mengambil adik saya, jawab Ratih dengan suara yang tegas, penuh tekad. Nyi Sekar Ireng mengangguk perlahan, seolah menyetujui jawaban itu. Baiklah, tapi pertama, kau harus memahami apa yang akan kau gunakan sebagai senjata. Dia berdiri, tubuhnya lebih tinggi dan lebih kokoh dari yang Ratih perkirakan. Rasa lapar bukan hanya perasaan fisik, nak. Lapar adalah energi paling purba. Lapar yang dialami saat sekarat, lapar yang tak terpuaskan, itu meninggalkan bekas di dunia roh. Arwah anak-anak yang mati kelaparan adalah arwah yang paling penuh dendam. Mereka tidak mengerti mengapa mereka harus menderita. Mereka hanya tahu mereka lapar dan tak ada yang memberi makan. Dendam mereka murni, tidak ternoda oleh logika dewasa. Ratih teringat pada Sari, pada wajah adiknya yang meminta makanan dengan mata penuh harap, pada tubuh kecil yang semakin dingin di pelukannya, pada kekosongan di matanya saat menemui ajal. Apakah adik saya? Arwahnya masih di sana. Masih lapar, masih menunggu, kata Nyi Sekar Ireng dengan suara yang hampir berbisik. Dan dia tidak sendirian, ada banyak seperti dia. Dia berjalan ke dalam gubuk, memberi isyarat pada Ratih untuk mengikutinya. Ikutlah, aku akan mengajarimu cara memanggil mereka, cara memberi mereka kekuatan, dan cara mengarahkan kemarahan mereka pada mereka yang pantas menerimanya. Di dalam gubuk, Ratih melihat berbagai benda aneh, botol berisi cairan keruh, tengkorak hewan kecil yang tersusun rapi, tumbuhan kering yang menggantung dari langit-langit. Bau dupa dan sesuatu yang lebih tajam, seperti darah kering, memenuhi udara. Tempat itu terasa sakral dan menakutkan pada saat yang bersamaan. Kau akan tinggal di sini selama 2 tahun, kata Nyi Sekar Ireng. Kau akan belajar seni gelap yang sudah lama terlupakan. Tapi ingat, setelah kau mempelajarinya, tak ada jalan kembali. Kau akan menjadi jembatan antara dunia hidup dan dunia mati. Dan bayaran untuk itu adalah sebagian jiwamu sendiri. Ratih tidak ragu, bahkan sejenak pun. Saya setuju, apapun bayarannya. Nyi Sekar Ireng mengangguk, lalu mengambil sebuah mangkuk tanah liat. Pertama, kita butuh tanah dari kuburan adikmu. Tanah yang telah menyerap penderitaannya, kesedihan terakhirnya. Tapi kuburannya jauh dari sini. Untuk ilmu yang akan kau pelajari, jarak bukan halangan. Nyi Sekar Ireng mengambil segenggam tanah dari lantai gubuk, mengucapkan mantra dengan suara rendah yang tidak Ratih mengerti. Tiba-tiba, tanah di tangannya berubah warna menjadi hitam pekat, dan bau yang menyengat tercium, bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang manis tapi busuk. Ini tanah dari kuburan adikmu. Terasa, bukan, kesedihannya, keputusasaannya. Ratih meraih tanah itu, dan begitu jarinya menyentuh, dia merasakan sesuatu, getaran dingin yang mengingatkannya pada malam kematian Sari. Air matanya mengalir lagi, air mata yang sudah ia kira telah habis. Jangan menangis,
Hardik Nyi Sekar Ireng, suaranya tiba-tiba keras. Air mata adalah kelemahan. Simpan kesedihanmu, ubah menjadi kemarahan. Kemarahan adalah bahan bakar untuk ilmu kita. Dendam adalah apinya. 2 tahun berikutnya, Ratih belajar di bawah bimbingan Nyi Sekar Ireng. Dia belajar membuat boneka tanah dari tanah kuburan sari, mencampurnya dengan ramuan khusus yang terbuat dari tumbuhan beracun dan darah hewan. Dia belajar ritual-ritual pada bulan mati, memanggil arwah anak-anak yang mati kelaparan. Dia belajar bahasa mereka, bahasa rintihan dan tangisan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya telah mati. Dia juga belajar tentang nasi yang menjadi simbol kehidupan dan kelimpahan. Nyi Sekar Ireng mengajarinya cara mengutuk nasi, mengubahnya dari sumber kehidupan menjadi alat penyiksaan. Nasi adalah kehidupan, tapi juga bisa menjadi kematian jika dikutuk. Kau akan memberi mereka nasi, tapi nasi itu tidak akan mengenyangkan. Ia hanya akan memperbesar rasa lapar mereka, mengubahnya menjadi siksaan. Ketika kau kembali, kata Nyi Sekar Ireng pada suatu malam menjelang akhir masa pembelajaran Ratih, kau akan membawa teror yang tak pernah mereka bayangkan. Tapi ingat, kekuatan ini seperti api. Bisa membakar musuhmu, tapi juga bisa membakarmu sendiri. Hati-hati, jangan sampai kau menjadi korban dari apimu sendiri. Ratih mengangguk. Dia sudah tidak takut pada apapun lagi. Satu-satunya yang dia inginkan adalah membuat desa Sumberjati merasakan setiap detik penderitaan yang dia dan Sari alami. Setiap air mata, setiap rasa lapar, setiap penolakan. Pada malam terakhirnya di gubuk Nyi Sekar Ireng, Ratih menyelesaikan boneka tanah terakhir, boneka yang mewakili Bularas. Boneka itu detail sekali, sampai pada senyum sinis di wajahnya. Besok kau pergi, kata Nyi Sekar Ireng. Tapi sebelum itu, ada satu hal terakhir yang harus kau lakukan. Dia memberikan Ratih pisau kecil dari batu obsidian. Kau butuh darah untuk mengaktifkan boneka-boneka itu. Darah ayam hitam untuk boneka warga biasa. Tapi untuk boneka Bularas. Nyi Sekar Ireng menatap Ratih dalam-dalam. Kau butuh darahmu sendiri. Darah yang berisi dendam. Darah yang telah direndam selama 2 tahun dalam kebencian. Ratih mengambil pisau itu, tanpa ragu menggoreskan telapak tangannya. Darah mengalir, hitam dan kental di bawah cahaya bulan. Dia meneteskan darahnya pada boneka Bularas. Boneka itu seolah hidup sebentar. Matanya, yang dibuat dari biji-bijian kecil, seolah berkedip. Lalu kembali diam, namun kini terasa berisi kekuatan yang mengerikan. Sempurna, bisik Nyi Sekar Ireng. Sekarang kau siap, pergilah, dan penuhi sumpahmu. Ratih membungkus boneka-boneka tanah itu dengan kain hitam, lalu meninggalkan gubuk Nyi Sekar Ireng untuk terakhir kalinya. Dia tidak menoleh, tidak mengucapkan terima kasih. Hubungan guru-murid mereka sudah selesai, transaksi telah selesai. Dia berjalan kembali menuju desa Sumberjati, membawa dalam hatinya badai dendam yang siap meluluh lantakkan segala sesuatu yang pernah menolaknya. 2 tahun telah berlalu sejak Ratih meninggalkan desa Sumberjati. Bagi warga desa, waktu itu membawa kemakmuran yang tak terduga, seolah kutukan keluarga Ratih telah terangkat bersama dengan kepergiannya. Panen padi berlimpah 3 kali berturut-turut, membuat lumbung-lumbung desa penuh sesak. Perdagangan dengan desa tetangga berkembang pesat, jalan-jalan desa yang dulu berlubang kini mulus dan dilapisi batu. Rumah-rumah baru berdiri, beberapa bahkan dengan lantai ubin dan jendela kaca yang mengkilap. Anak-anak tumbuh sehat, wajah-wajah mereka gemuk dan ceria, tanda-tanda kehidupan yang baik. Tak ada yang mengingat Ratih dan Sari. Nama mereka telah terhapus dari ingatan kolektif desa, seperti noda yang berhasil dilenyapkan oleh kemakmuran. Bahkan kuburan Sari di tepi pemakaman sudah ditumbuhi rumput tinggi, nisan sederhananya yang terbuat dari kayu lapuk hampir tak terlihat, ditelan oleh waktu dan ketidakpedulian. Bularas, istri kepala desa, sekarang menjadi wanita paling dihormati di Sumberjati. Dengan kekayaan yang bertambah,
Dia membangun rumah baru yang lebih megah dari rumah kepala desa sendiri, dengan tiang-tiang beton dan atap genteng yang mengkilap. Dia memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Anak-anaknya sehat, bersekolah di kota terdekat, dan menjadi kebanggaan desa. Bularas sering membagikan saran tentang bagaimana menjaga desa dari pengaruh buruk, merujuk pada keluarga Ratih tanpa menyebut nama, sebagai contoh apa yang terjadi jika mereka lemah. Tapi di balik kemakmuran itu, ada sesuatu yang mulai menggerogoti. Hal-hal kecil yang aneh. Kadang-kadang, di malam hari, anak-anak terbangun karena merasa ada yang menatap mereka dari jendela, sebuah bayangan kecil yang hilang saat mereka berkedip. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan kecil berlarian di sawah saat bulan purnama. Namun ketika didekati, tidak ada siapa-siapa. Tapi semua itu dianggap angin lalu, imajinasi belaka, atau lelah akibat bekerja keras. Mereka terlalu sibuk menikmati kemakmuran untuk memperhatikan tanda-tanda peringatan kecil. Hingga suatu malam di bulan mati, ketika langit gelap pekat tanpa bulan, dan hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Ratih kembali. Dia berdiri di bukit pemakaman, memandang desa di bawahnya yang bersinar terang oleh lampu-lampu. 2 tahun telah mengubahnya. Wajahnya yang dulu kurus dan penuh duka kini tampak tajam. Matanya berisi kedalaman yang mengerikan, sebuah kehampaan yang telah dipenuhi oleh tujuan tunggal. Pakaiannya sederhana tapi bersih, dan di tangannya dia membawa sebuah kantong kain hitam yang terasa berat. Dia berjalan menuju kuburan Sari. Rumput tinggi menyembunyikan gundukan tanah itu, tapi Ratih tahu persis di mana adiknya dikuburkan. Dia berlutut, membersihkan rumput-rumput itu dengan tangan, menyentuh kembali tanah yang telah menelan bagian dari dirinya. Sudah lama, adik, bisiknya ke angin malam. Kakak kembali. Seperti yang kakak janjikan, kakak akan membawa mereka yang telah menyakitimu ke dalam kegelapan yang sama. Dari kantong hitam, dia mengeluarkan boneka-boneka tanah yang dibuatnya selama 2 tahun terakhir. Boneka-boneka itu detail sekali, ada boneka Bularas, boneka suaminya kepala desa, boneka anak-anak mereka, dan boneka beberapa warga lain yang paling keras menghina Ratih dulu. Setiap boneka adalah wadah untuk dendam. Ratih juga mengeluarkan mangkuk kecil berisi nasi kering. Nasi itu sudah berumur 2 tahun, disimpan dengan ritual khusus oleh Nyi Sekar Ireng. Warnanya kehitaman, berbau aneh seperti tanah basah bercampur dengan sesuatu yang manis tapi busuk, aroma kematian yang tertunda. Dia menaburkan nasi kering itu di atas kuburan Sari, sebuah persembahan terakhir. Lalu mengeluarkan botol kecil berisi darah ayam hitam. Darah itu diteteskannya pada setiap boneka, sambil mengucapkan mantra yang diajarkan Nyi Sekar Ireng, sebuah bahasa kuno yang penuh dengan kekuatan dan kebencian. Arwah anak-anak yang lapar, arwah yang tak terpuaskan, datanglah. Makanlah dendamku, minumlah kebencianku, dan tunjukkan pada mereka yang kenyang, bagaimana rasanya lapar. Angin mulai berhembus, padahal malam itu sebelumnya tenang sekali. Angin itu dingin, menusuk tulang, membawa aroma kuburan dan sesuatu yang lebih tua. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan anak kecil, banyak anak kecil, sebuah paduan suara penderitaan. Ratih terus mengucapkan mantra, suaranya semakin keras, bergema di bukit yang sunyi. Tiba-tiba, boneka-boneka tanah itu mulai bergetar. Getarannya kecil pada awalnya, lalu semakin kuat sampai boneka-boneka itu seolah hidup, berdenyut seperti jantung yang penuh kebencian. Dia mengambil pisau kecil dari balik pakaiannya, menggoreskan telapak tangannya lagi. Darahnya yang sudah berisi 2 tahun dendam menetes pada boneka Bularas. Untukmu yang paling pertama, bisik Ratih, matanya berkilauan di kegelapan. Kau yang menghasut mereka, kau yang menolak memberi kami sesuap nasi, kau yang menyuruh mereka menguburkan Sari seperti sampah. Mulai dari dirimu, lalu ke yang lainnya. Boneka Bularas berguncang hebat, lalu retak. Retakan itu membentuk pola aneh di wajah boneka, seperti penderitaan yang terukir abadi. Ratih berdiri,
melihat ke arah desa yang damai di bawah. Dimulai, katanya pada angin malam, sebuah deklarasi perang. Dan angin membawa bisikannya ke setiap rumah di desa Sumberjati, sebuah janji akan teror yang akan datang. Malam itu, anak sulung Bularas, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun bernama Galih, terbangun dari tidurnya. Dia merasa sangat lapar, lapar yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lapar yang seperti ada lubang besar di perutnya, sebuah kekosongan yang menggerogoti dari dalam. Dia berjalan ke dapur, membuka panci berisi nasi sisa makan malam. Tapi ketika dia menyuap nasi itu ke mulutnya, rasanya aneh, seperti makan tanah liat. Dia memuntahkannya, lalu mencoba minum air. Air itu terasa seperti minum darah encer, meninggalkan rasa besi di lidahnya. Galih kembali ke kamarnya, menggigil bukan karena dingin. Dia merasa ada yang menatapnya dari jendela. Ketika dia menoleh, dia melihat wajah anak perempuan kecil dengan mata cekung dan kulit pucat. Anak itu tersenyum padanya, tapi senyumnya penuh dengan kelaparan yang tak terbatas. Lapar, bisik wajah itu sebelum menghilang seperti asap. Galih menjerit, jeritannya membangunkan seluruh rumah. Sebuah jeritan yang memecah kemakmuran desa Sumberjati dan memulai babak baru dari penderitaan yang telah lama ditunda. Teror telah dimulai. Keesokan harinya, Galih terbaring di tempat tidur dengan demam tinggi. Kulitnya panas membara, tapi dia terus menggigil seperti sedang kedinginan. Bularas panik, segera memanggil tabib desa yang sudah tua dan dianggap paling pintar. Anaknya kena demam biasa, mungkin kecapean, kata tabib tua itu setelah memeriksa Galih dengan telapak tangannya yang keriput. Beri dia jamu. Besok pasti sudah sembuh dan bisa main lagi. Tapi besoknya Galih tidak sembuh. Demamnya semakin tinggi, dan mulai muncul bintik-bintik hitam kecil di kulitnya. Bintik-bintik itu tidak seperti cacar, mereka terlihat seperti remah-remah nasi gosong yang menempel di kulit. Beberapa hari kemudian, bintik-bintik itu berkembang menjadi borok yang mengeluarkan bau busuk. Bau seperti daging membusuk bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, seperti nasi basi yang dibiarkan berhari-hari. Anak kedua Bularas, seorang perempuan berusia 8 tahun bernama Sinta, mulai menunjukkan gejala yang sama 3 hari kemudian. Demam tinggi yang tak kunjung turun, borok busuk yang mulai muncul di lengannya, dan yang paling aneh, dia terus-menerus mengigau tentang anak-anak lapar, yang berdiri di luar jendela kamarnya. Ada banyak, mereka lapar, mereka mau makan kita. Sinta berteriak dalam tidurnya, matanya terbuka tapi kosong, menatap ke arah jendela dengan ketakutan. Bularas semakin panik. Dia membawa anak-anaknya ke rumah sakit di kota terdekat, berharap mendapat jawaban. Tapi dokter-dokter di sana hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa mendiagnosa penyakitnya. Tes darah menunjukkan hasil yang normal. Ronsen tidak menunjukkan adanya infeksi atau kelainan. Tapi kondisi anak-anaknya semakin memburuk setiap jam, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menggerogoti mereka dari dalam. Sementara itu, di rumah lain di desa, anak-anak lain mulai sakit. Selalu anak-anak dari keluarga yang dulu paling keras menolak membantu Ratih dan Sari. Anak-anak yang orang tuanya melempari Ratih dengan batu saat penguburan Sari. Anak-anak yang orang tuanya ikut menghasut agar keluarga Ratih diusir dari desa. Pola yang sama selalu muncul, demam tinggi, borok busuk yang berbau nasi, dan mengigau tentang anak-anak lapar yang menatap mereka dari kegelapan. Desa yang dulu makmur mulai diliputi ketakutan. Warga berbisik-bisik tentang kutukan, tentang kembalinya Ratih. Beberapa orang tua mulai mengingat kembali wajah Ratih dan Sari, penolakan mereka, dan kekejaman yang telah mereka lakukan. Tapi Bularas, yang sekarang melihat anak-anaknya menderita, masih menolak mengakui hubungannya. Kesombongannya masih lebih kuat dari rasa takutnya. Ini penyakit dari kota, katanya pada suaminya, kepala desa, dengan suara gemetar namun tegas. Penyakit baru yang belum dikenal, bukan kutukan. Kita harus tetap tenang dan berdoa.
Tapi suatu malam, Bularas sendiri melihat sesuatu yang menghancurkan keyakinannya. Dia terbangun karena suara tangisan anak kecil. Awalnya dia mengira itu Sinta, tapi ketika dia masuk ke kamar anaknya, Sinta sedang tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak sakit, wajahnya yang pucat terlihat damai. Tangisan itu datang dari luar, dari halaman belakang rumahnya. Bularas mendekati jendela, membuka tirai perlahan dengan jari-jari yang gemetar. Di halaman rumahnya, di bawah sinar bulan purnama yang pucat, dia melihat mereka. 3 anak kecil berdiri berjejer. Mereka kurus sekali, tulang-tulangnya menonjol di balik kulit yang menempel di tulang. Kulit mereka berwarna abu-abu seperti arang, mata mereka cekung dan kosong, tidak bercahaya. Salah satu dari mereka, seorang anak perempuan kecil dengan rambut kusut, mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah Bularas. "Ibu, aku lapar," suara itu bergema di kepalanya, meski mulut anak-anak itu tidak bergerak. Suara itu datang dari dalam pikirannya, sebuah serangan langsung pada jiwanya. Bularas menjerit, menarik tirai dengan kasar. Tapi ketika dia melihat lagi melalui celah tirai, mereka masih di sana. Lebih dekat sekarang, hanya beberapa meter dari jendela, wajah-wajah pucat mereka menatap dengan tatapan lapar yang tak berubah. "Ibu, beri aku makan," bisik suara itu lagi. Kali ini terdengar seperti banyak suara anak-anak yang berlapis-lapis. Bularas lari ke kamar suaminya, mengguncang-guncangnya dengan panik. "Bangun, ada sesuatu di luar, mereka di luar." Tapi suaminya hanya mendengkur, tidur nyenyak seperti batu, tidak terganggu oleh teriakan istrinya. Bularas kembali ke jendela, kali ini dengan senter di tangan yang diambil dari laci. Dia menyorotkan cahaya ke arah anak-anak itu. Mereka masih di sana, tapi sekarang Bularas melihat detailnya. Pakaian mereka compang camping dan kotor, rambut mereka kusut, dan di wajah anak perempuan yang paling depan, ada sesuatu yang familiar. Sesuatu yang membuat darahnya membeku. Itu wajah Sari, gadis kecil yang mati kelaparan 2 tahun lalu, yang kuburannya ia perintahkan untuk dibuat di pinggir. Wajah itu sekarang penuh dengan penderitaan abadi. Bularas menjatuhkan senternya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia mundur dari jendela, punggungnya menempel di dinding dingin. Nafasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi dia tahu itu mungkin. Dan dia tahu siapa yang membawa mereka kembali. Ratih, sumpah itu nyata. Keesokan paginya, setelah malam yang penuh ketakutan, Bularas pergi ke pemakaman. Dia harus memastikan, dia harus melihat dengan matanya sendiri. Ketika dia sampai di kuburan Sari, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di atas gundukan tanah itu, ada jejak kaki kecil yang segar, seolah ada seseorang yang berdiri di sana semalam. Dan di tengah kuburan, ada boneka tanah kecil yang persis seperti dirinya. Boneka itu retak di wajahnya, retakan yang sama dengan yang ia lihat di mimpinya. Dan dari retakan itu keluar sesuatu yang hitam dan lengket seperti darah, tapi bukan darah, berbau seperti borok di kulit anak-anaknya. Bularas mengambil boneka itu, tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba boneka itu terasa panas di tangannya, sangat panas sampai dia menjerit kesakitan dan melemparkannya ke tanah. Boneka itu pecah berkeping-keping di tanah. Dan dari pecahannya, keluar bau yang sama dengan borok di kulit anak-anaknya, bau kematian dan kelaparan. Bularas lari pulang, dengan rasa takut yang memuncak. Tapi sudah terlambat. Ketika dia sampai di rumah, suaminya menunggunya di teras dengan wajah pucat dan mata yang merah. "Galih, Galih, sudah." Bularas tidak perlu mendengar akhir kalimat itu. Dia tahu, dia berlari ke kamar anaknya, dan di sana, di tempat tidur, tubuh Galih sudah dingin. Borok-borok di kulitnya telah meluas, menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan yang membeku. Dan di mulutnya yang terbuka, ada sesuatu, butiran nasi kering yang sudah berubah warna menjadi hitam, sama seperti nasi yang ia lihat di boneka.
Bu Laras menjerit, jeritan panjang yang memecah kesunyian pagi. Jeritan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jeritan yang berisi penyesalan, ketakutan, dan kemarahan pada dirinya sendiri. Tapi jeritannya hanya bergema di rumah kosong yang mulai dipenuhi bayangan-bayangan kecil di setiap sudutnya, menunggu giliran mereka. Kematian Galih menjadi awal dari teror yang tak terbendung, sebuah titik balik di mana ketakutan berubah menjadi kepanikan massal. Dalam seminggu, 3 anak lainnya menyusul, termasuk Sinta, putri kedua Bu Laras yang sebelumnya tampak sedikit membaik. Proses kematian mereka sama mengerikan, demam tinggi yang tak bisa diturunkan, borok busuk yang menyebar dengan cepat, dan di akhir, selalu ada butiran nasi kering hitam di mulut mereka yang terbuka dalam kematian. Desa Sumberjati yang dulu bergembira kini diliputi oleh aroma dupa kematian dan isak tangis yang tak berkesudahan. Tapi teror tidak berhenti di kematian anak-anak. Itu hanya permulaan. Para ibu yang kehilangan anaknya mulai melihat bayangan-bayangan. Bayangan anak mereka yang telah meninggal muncul di sudut-sudut rumah, di cermin, atau di ujung tempat tidur, selalu dengan kata yang sama, "Ibu, aku lapar." Mereka tidak berbicara dengan marah, hanya dengan kekosongan dan kebutuhan yang tak terpuaskan. Beberapa ibu, dalam keputusasaan mereka, mencoba memberi makan bayangan itu. Mereka menyajikan makanan terbaik yang mereka punya, nasi hangat, ayam goreng, buah-buahan. Tapi makanan itu selalu berubah menjadi tanah atau sesuatu yang menjijikkan di depan mata mereka, sebuah penghinaan terhadap usaha mereka. Nasi di piring berubah menjadi sekumpulan cacing tanah. Air di gelas berubah menjadi cairan hitam yang berbau busuk. Bu Laras, yang sekarang kehilangan 2 anaknya dan suaminya yang mulai menjauhinya karena takut, mulai kehilangan akal. Dia tidak bisa tidur, selalu terbangun oleh suara tangisan anak-anak yang hanya ia yang bisa dengar. Dia melihat bayangan Sari di mana-mana, di cermin kamar mandi, di jendela kamar tidur, bahkan sekilas di wajah suaminya sendiri saat suaminya menatapnya dengan prihatin. Suatu malam, ketika suaminya pulang dari rapat desa darurat yang membahas wabah aneh, Bu Laras melihat sesuatu yang membuatnya menjerit. Di wajah suaminya, dia melihat wajah Ratih tersenyum sinis, mata penuh kebencian, sebuah ilusi yang begitu nyata baginya. "Kau," teriak Bu Laras, menunjuk ke arah suaminya dengan jari yang gemetar. "Kau yang membunuh anak-anakku, kau yang membawa kutukan ini." Suaminya bingung. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam pada istrinya. "Laras, ini aku, suamimu, apa yang kamu bicarakan?" Tapi Bu Laras sudah tidak bisa membedakan kenyataan dan halusinasi. Baginya, suaminya adalah Ratih dalam penyamaran. Dan kemarin, dia melihat Sari kecil berdiri di belakang suaminya. Tangan-tangan kurusnya meraih leher suaminya dengan lembut. "Bunuh dia," bisik suara di kepalanya. Suara yang dingin dan meyakinkan. "Bunuh dia sebelum dia membunuh anak kita yang tersisa. Dia adalah sumber semua ini." Bu Laras, yang sudah berada di ambang kegilaan, mengambil pisau dapur yang paling tajam. Dengan teriakan penuh kegilaan dan ketakutan, dia menikam suaminya, berkali-kali, tanpa melihat wajahnya, hanya melihat ilusi Ratih di sana. Suaminya mencoba melawan, tapi kaget dan tidak siap menghadapi serangan dari orang yang dicintainya. Baru ketika darah membanjiri lantai dapur dan suaminya roboh dengan mata yang penuh ketidakpercayaan, kesadarannya kembali sebentar. Dia melihat wajah suaminya yang sekarat, bukan wajah Ratih. Dia melihat kepala desa, suaminya, orang yang telah membagikan hidup dengannya. "Laras, kenapa?" Itu kata terakhir suaminya. Sebelum nafasnya terhenti, Bu Laras menjatuhkan pisau, tubuhnya gemetar hebat. Dia melihat tangannya yang berlumuran darah, lalu melihat tubuh suaminya yang tak lagi bergerak. Jeritan lagi keluar dari mulutnya, jeritan yang berisi semua penderitaan, ketakutan, dan penyesalan yang terlambat. Berita tentang Bu Laras yang membunuh suaminya menyebar cepat di desa. Tapi alih-alih simpati, yang muncul adalah kecurigaan yang lebih besar. Warga mulai saling tuduh.
Siapa berikutnya yang akan gila? Siapa yang akan melihat bayangan dan membunuh keluarganya sendiri? Kepercayaan yang sudah rapuh, kini hancur total. Setiap orang adalah potensi ancaman. Teror semakin menjadi-jadi. Sekarang bukan hanya anak-anak yang sakit. Orang dewasa mulai mengalami halusinasi yang sama. Mereka melihat bayangan anak-anak lapar di setiap sudut. Mereka mendengar suara tangisan di malam hari, bahkan saat tidak ada anak yang menangis. Dan yang paling mengerikan, mereka mulai merasakan lapar yang tak terpuaskan. Lapar yang aneh dan mengerikan. Mereka makan sampai perut mereka terasa penuh dan sakit, tapi rasa lapar di dalam tetap ada, seperti lubang tak berdasar di perut mereka. Makanan yang masuk terasa seperti tanah atau pasir di mulut mereka. Tidak ada kenikmatan, hanya tekstur yang menjijikkan. Air terasa seperti darah, tapi mereka tetap harus makan, karena lapar itu menyiksa. Rasanya seperti perut mereka dikerubuti semut api yang terus menggigit dari dalam. Beberapa warga mencoba pergi dari desa, melarikan diri dari kutukan yang tidak terlihat. Tapi anehnya, setiap kali mereka mencoba pergi, mereka selalu berputar-putar dan kembali ke desa. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka, sebuah tembusan tak terlihat yang mengelilingi desa. Seperti desa itu sendiri telah menjadi penjara. Seorang warga bernama Pak Joko, yang dulu termasuk yang paling keras melempari Ratih dengan batu, mencoba pergi dengan keluarganya di tengah malam secara diam-diam. Mereka berjalan seharian, melewati hutan dan sungai, tapi ketika malam tiba dan mereka beristirahat, mereka menemukan diri mereka kembali di depan rumah mereka sendiri di desa Sumberjati. Padahal menurut perhitungan, mereka seharusnya sudah jauh, mungkin sudah di kota terdekat. Kita tidak bisa pergi, bisik istrinya malam itu dengan air mata, suaranya putus asa. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Siapa? Tanya Pak Joko. Wajahnya pucat karena kelelahan dan ketakutan. Istrinya menunjuk ke jendela. Di luar, berdiri beberapa bayangan kecil yang menatap ke dalam rumah mereka. Mereka, anak-anak yang lapar. Malam itu, anak bungsu Pak Joko, seorang bayi berusia 6 bulan yang sebelumnya sehat dan ceria, meninggal dalam tidurnya. Tidak ada borok, tidak ada demam. Hanya berhenti bernafas begitu saja. Dan ketika mereka memeriksa mulutnya dengan panik, ada butiran nasi kering di sana, nasi hitam yang kini menjadi simbol kematian di desa itu. Desa Sumberjati yang dulu makmur sekarang menjadi neraka di bumi. Asap dari pembakaran mayat mengepul setiap hari, mewarnai langit dengan kelabu. Jeritan terdengar dari berbagai rumah, jeritan kesakitan, jeritan ketakutan, jeritan kegilaan. Desa itu terkurung dalam lingkaran penderitaan yang diciptakan oleh mereka sendiri. Dan di tengah semua itu, di bukit pemakaman, Ratih duduk diam. Dia menyaksikan semuanya, setiap kematian, setiap penderitaan, setiap jeritan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, tidak tersenyum, tidak menangis. Hanya menonton, dengan wajah datar seperti patung yang menyaksikan tragedi yang sudah ia rencanakan. Terkadang dia berbicara pada kuburan Sari, seolah adiknya bisa mendengar. Lihat, adik, mereka mulai mengerti. Mereka mulai merasakan sedikit dari apa yang kita rasakan. Tapi ini belum apa-apa, ini baru permulaan. Tapi dia tahu ini baru permulaan. Dendamnya belum terpuaskan. Baru sedikit dari rasa lapar yang dulu mereka rasakan yang kini dialami oleh warga desa. Dan dia punya rencana untuk membuat mereka merasakan lebih banyak lagi, untuk memastikan bahwa setiap detik ketakutan yang mereka rasakan setara dengan setiap detik penderitaan yang dialami Sari di malam-malam terakhirnya. Dan di tengah semua itu, di bukit pemakaman, Ratih duduk diam. Dia menyaksikan semuanya, setiap kematian, setiap penderitaan, setiap jeritan. Dia tidak tersenyum, tidak tertawa. Dia hanya menonton, dengan wajah datar seperti patung. Tapi di mata Ratih, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Dari atas bukit, dia hanya bisa menyaksikan. Tapi untuk dendam yang sesungguhnya, dia harus turun.
Dia harus merasakan nafas ketakutan mereka. Dia harus menjadi bagian dari teror itu. Dan malam itu, saat desa dilanda penderitaan puncak, Ratih berdiri. Memandang desa yang telah dia hancurkan, lalu melangkah turun dari bukit pemakaman, menuju pusat neraka yang dia ciptakan sendiri. Nah, teman-teman, sampai di situ dulu ya kisah malam ini. Penderitaan di desa Sumberjati ternyata belum berakhir, bahkan akan semakin mengerikan. Terima kasih banyak untuk pendengar setia, kisah misteri, di Shyflash Channel dan juga pembaca di shyflash.com yang sudah menyimak dengan seksama. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share cerita ini agar lebih banyak orang yang ikut merasakan ketegangannya. Apa yang akan Ratih lakukan setelah turun ke desa? Siapakah yang akan menjadi korban selanjutnya? Semua akan kita ketahui bersama di kelanjutan cerita ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.